Ya saudara, mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke rumah-Mu hari ini bersama dengan teman-teman, saudara, keluarga kami, untuk boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, di hari-Mu ya Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu untuk menaikkan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Engkau. Tuhan berkenanlah untuk menerima segala pujian dan sembah kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, berkenanlah untuk hadir bagi kami, berbicara kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami boleh terus dibentuk menuju keserupaan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Hidup kami boleh diutus ke tengah dunia-Mu ya Bapa, untuk boleh melakukan misi kerajaan Allah di tengah dunia ini sampai Kristus datang kembali. Tuhan berfirmanlah, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini, kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka kembali dari Injil Yohanes pasal 16. Hari ini kita akan membaca dari Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai 15. Yohanes 16 ayat 4 sampai 15, silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saat mereka, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu sejak semula karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu diliputi duka cita. Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ketika Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, sebuah film yang menarik ya tentang keluarga. Ya, tema film ini adalah keluarga, berjudul Sabtu Bersama Bapa, saudara. Mungkin saudara ada yang pernah nonton film ini? Ada nggak ya? Oh ini kayaknya penggemar film luar negeri mungkin ya saudara, kurang nonton film-film lokal. Saya senang sekali saudara, film-film lokal tentu yang bagus saudara ya, yang kurang berbobot, yang cuma lucu-lucuan gak jelas, atau yang serem-serem gak jelas begitu ya, malas nontonnya saudara ya. Nah tapi saudara, film ini adalah salah satu yang bagi saya film yang sangat bagus. Saudara, film ini menceritakan seorang bapak yang memiliki satu orang istri dan 2 orang anak laki-laki. Namun saudara, sayang sekali bapak ini sakit kanker saudara, dan dia tahu waktu hidup dia tidak lama lagi, dia akan segera berpisah dengan istri dan anak-anaknya begitu. Karena itu saudara, dia menyiapkan segala sesuatu untuk masa depan keluarganya, khususnya anak-anaknya saudara. Dan saudara, apa yang dia lakukan dengan segala keterbatasannya, dengan kesehatannya yang makin menurun, dengan konteks hidup dia yang akan berbeda dengan anak-anaknya nanti ketika dewasa begitu. Saudara, dia menyiapkan anak-anaknya supaya siap untuk menghadapi masa depan mereka. Masa remaja mereka, kuliah, bahkan sampai menikah begitu. Dengan cara apa saudara? Saudara, bapak ini menyiapkan kumpulan video. Ya, hampir setiap hari dia rekam video, dia seakan-akan ngomong begitu ke anaknya ketika masa remaja, ketika anaknya yang lain sudah menikah, berkeluarga begitu. Nah saudara, semua ini disiapkan si bapak dengan kumpulan video ini yang membuat istrinya dan kedua anaknya bisa bertemu dengan dia melalui video itu setiap hari Sabtu. Karena itu saudara, makanya judulnya Sabtu Bersama Bapa gitu ya, walaupun si papa sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah saudara, ilustrasi ini menggambarkan sedikit banyak apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi murid-muridnya di perikop yang kita baca saudara. Saudara, di tengah kepastian bahwa dunia akan membenci Yesus, dunia akan membenci para murid.
Di tengah kondisi hati para murid yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengalami duka cita yang salah, kondisi hati yang tidak baik. Ada yang salah dengan duka cita mereka karena mereka berfokus kepada diri mereka sendiri, saudara. Saudara, di tengah kondisi itu, Tuhan Yesus tetap menyiapkan para murid untuk menghadapi waktu-waktu yang akan datang di mana Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Saudara, Tuhan Yesus menyiapkan hati para murid melalui kehadiran Roh Kudus yang di dalam perikop hari ini, saudara, menjalankan dua peranannya bagi para murid. Saudara, yang pertama dikatakan di ayat ke-8 bahwa ketika Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara, kata menginsafkan atau di dalam bahasa Yunani itu elenkein gitu ya. Saudara, di ayat 8 ini kata elenkein bisa diartikan menegur, menyingkapkan sesuatu, membukakan sesuatu gitu ya. Menunjukkan bahwa seseorang bersalah, mendakwa, meyakinkan akan kesalahan dan kemudian menyatakan penghukuman. Nah, saudara, beberapa pemahaman di atas sepertinya membawa kita memahami kata elenkein ini di dalam nuansa pengadilan ya. Dunia, orang-orang yang memberontak melawan Allah, ini menjadi terdakwa dan Allah adalah hakim dan pendakwanya. Dan saudara, kita perlu ingat juga bahwa yang dimaksud dengan kata dunia di dalam Injil Yohanes adalah orang-orang, pihak-pihak yang melawan Allah. Termasuk kita, saudara, dulunya. Kita dulu adalah bagian dari dunia ini. Saudara, dengan status kita yang seperti ini, orang-orang yang memberontak kepada Allah, orang-orang yang melawan Allah. Maka saudara, dengan status seperti ini, kita berhadapan dengan dakwaan Allah. Kita berhadapan dengan hakim yang adil itu, yang akan menjatuhkan hukuman kepada kita. Namun saudara, arti kata elenkein tidak sebatas mendakwa, memberikan hukuman seperti yang dunia lakukan. Saudara, sebelum saya melanjutkan penjelasan dari arti kata elenkein ini, saudara, saya ingin bertanya mengenai kehidupan kita sehari-hari ya. Saudara, kalau kita sakit karena sesuatu yang memang gara-gara kita ya, misalnya kolesterol berlebihan ya, diabetes, makan ini berlebihan, makan itu berlebihan, kurang tidur ya. Saudara, ketika kita ke dokter, biasanya apa yang akan dokter katakan kepada kita? Gimana saudara? Kalau saudara sakit ya, gara-gara saudara sendiri, gara-gara kita sendiri gitu ya, kesalahan kita. Ketika kita ke dokter, apa yang dokter katakan kepada kita? Kurangin makan, apalagi? Jaga kesehatan. Wah, ini berarti calon-calon dokter atau bakal mantan calon dokter yang baik ya. Saudara, kalau sampai saudara ke dokter, terus diomel-omelin, kayaknya itu mungkin bukan dokter yang omelin saudara, mungkin istri atau suami gitu ya. Saudara, ketika kita sakit, kita ke dokter, seorang dokter yang baik biasanya akan cek dulu pasti ya, kita ini kenapa, sakitnya kenapa, apa yang salah dari badan kita. Dokter biasanya cek dengan bertanya kepada kita atau minta kita untuk melakukan medical check up ya, cek kesehatan, cek darah dan lain sebagainya. Baru setelah itu dia menunjukkan apa yang salah sih dengan badan kita gitu ya. Pak, ini loh yang salah, kebanyakan makan ini ya, kurang minum air, kurang tidur, aduh Bapak kayaknya workaholic mungkin gitu ya. Dan saudara, tidak hanya menunjukkan apa yang salah, dokter yang baik juga akan membuat kita menyadari kebutuhan kita untuk sembuh, untuk sehat. Pak, Bu, sekarang tahu ya apa yang salah gitu ya. Tahu ya kalau kebanyakan makan ini atau kebanyakan makan itu bisa merusak badan. Sekarang tahu ya Pak, Bu, badannya butuh untuk pulih. Dan saudara, biasanya yang terakhir, dokter akan memberikan kita solusi supaya hidup kita lebih baik, lebih sehat, bisa kembali sehat begitu. Mungkin dia memberikan resep, ini ya Pak, Bu, ada hal-hal yang harus diperbaiki, ada obat dan vitamin yang akan membantu. Nah, tapi jangan lupa, ubah pola makan, rajin olahraga ya. Bapak suka goes ya, suka gocapan, goes cari sarapan, aduh jangan ya. Apalagi sarapannya bami ayam kampung yang depannya AAA semua itu ya. Alo, asui, aheng, sampai amsyong, aduh udah jangan Pak, jangan deh ya. Jangan gocapan, goes yang sehat begitu. Nah saudara, untuk sakit kita yang seperti itu, dokter yang baik akan melakukan cara-cara yang sedetil mungkin untuk menganalisa apa yang salah dari badan kita, menunjukkan apa yang salah, apa yang sakit dari tubuh kita, dan memberikan resep solusi supaya kita bisa sembuh, kita bisa pulih, kita sadar bahwa kita butuh untuk sembuh. Nah saudara, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lebih mengerikan dari itu? Penyakit melawan Allah, memberontak kepada Allah, hidup menurut jalan dunia. Kita yang mati karena menuruti hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging kita. Saudara, untuk setiap
penyakit-penyakit yang mengerikan itu, untuk setiap hal-hal buruk yang kita lakukan. Saudara, Roh Kudus mendakwa kita tidak hanya untuk menunjukkan keadilan Allah, tidak hanya untuk menegur kita, tidak hanya untuk membawa kita melihat ada murka Allah, tapi juga di saat yang sama ada belas kasihan Allah, saudara. Karena itu saudara, seorang D.A. Carson memaknai kata Ellen Kane sebagai berikut. To show someone his sin, menunjuk dosa seseorang. To summon him to repentance, membawa seseorang kepada pertobatan yang sejati. Ini adalah, dikatakan D.A. Carson, pekerjaan Roh Kudus yang penuh dengan anugerah, dakwaan, conviction yang penuh dengan anugerah, gracious conviction. Ini didesain, dilakukan Roh Kudus untuk membawa orang-orang, manusia-manusia berdosa menyadari kebutuhan terdalamnya. Dan kemudian bisa berbalik kepada Yesus dan stop menjadi dunia. Itulah saudara, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, dari pemaknaan tersebut kita mengerti bahwa ketika Roh Kudus melakukan peranan yang menginsafkan kita, saudara, betul, dia menunjukkan keadilan Allah. Dia menyingkapkan segala dosa kita, hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Tapi di saat yang sama, dia membawa belas kasihan Allah yang menarik kita untuk kembali kepada Yesus. Melakukan pertobatan yang sejati, saudara. Bertobat dari dosa, penghakiman, dan juga kebenaran kita. 3 hal, saudara, yang disinggung oleh Tuhan Yesus, yang adalah peranan dari Roh Kudus. Saudara, mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan Roh Kudus menginsafkan dunia. Saudara, yang pertama adalah akan dosa dunia, akan dosa kita. Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dosa adalah kekerasan hati kita. Kekerasan hati manusia yang terus-menerus menolak Dia. Enggak hanya sekali, 2 kali, terus-menerus saudara, menolak Tuhan. Hati yang terus-menerus tidak mau percaya kepada Yesus. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika Roh Kudus menginsafkan akan dosa? Ketika Dia membawa keadilan Allah sekaligus belas kasihan Allah akan dosa kita, saudara. Saudara, Roh Kudus ketika menginsafkan akan dosa, maka Roh Kudus menunjukkan betapa gelapnya hati kita. Roh Kudus menyadarkan bahwa kita membutuhkan terang yang menyelamatkan, bukan dari dalam diri kita, tapi dari luar diri kita. Yaitu terang Yesus yang mengintervensi masuk ke dalam kegelapan hati kita. Karena segala jalan-jalan kita, segala dosa-dosa kita akan terus-menerus dipojokkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita tahu bahwa segala kekerasan hati kita, penolakan hati kita, ketidakpercayaan kita kepada Yesus, semuanya hanya akan menuju jalan buntu demi jalan buntu. Dan ketika kita sampai di jalan buntu itu, Roh Kudus mengerjakan anugerah Allah yang membuat kita hanya bisa berhenti, berserah kepada Yesus dan menerima anugerahnya, melakukan pertobatan yang sejati di dalam nama Yesus. Itu yang pertama, saudara. Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Yang kedua, saudara, dikatakan Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah tentang dunia yang membuktikan apa yang dianggap benar menurutnya. Apa yang dianggap benar menurut seorang manusia dan bukan menurut Tuhan. Saudara, di sepanjang Injil Yohanes dicatat bahwa dunia terus-menerus berusaha untuk menunjukkan apa yang mereka anggap benar dan bukan apa yang Tuhan anggap benar. Mulai dari soal tempat ibadah, hari Sabat, sampai harga dari percaya kepada Yesus. Saudara, baik pemimpin agama Yahudi sampai orang-orang yang mengaku murid Yesus, mereka terus-menerus berusaha membuktikan bahwa mereka yang benar, bukan Yesus. Mereka yang pantas untuk diakui, dihormati, dihargai, karena semua yang mereka anggap benar dan bukan apa yang Tuhan anggap benar. Tapi saudara, semua yang dianggap benar oleh dunia seketika hancur lebur di hadapan kebenaran Kristus. Ketika apa, saudara? Ketika Yesus menggenapi kepergiannya, menggenapi kematiannya dan juga kebangkitannya. Dan di saat itu Bapa di surga menyatakan Dia yang benar. Kristus yang benar. Inilah kebenaran yang sejati yang akan meluluh lantakan semua kebenaran versi dunia. Dan saudara, ketika Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran, maka Roh Kudus menyingkapkan betapa kotornya kebenaran-kebenaran dunia. Betapa tidak berharganya kebenaran yang selama ini kita pegang. Segala hal di hidup kita yang kita anggap benar menurut kita,
dan bukan menurut Tuhan. Roh Kudus akan menyadarkan bahwa kita butuh untuk menerima kebenaran di luar diri kita, yaitu kebenaran Kristus yang dimasukkan ke dalam kita, diperhitungkan di hadapan Bapa. Ketika Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran, maka Roh Kudus menunjukkan betapa tidak bernilainya kebenaran-kebenaran kita dan betapa berharganya kebenaran Kristus yang membuat kita menyampahkan semua kebenaran versi kita. Betapa berharganya kebenaran Kristus, sehingga kebenaran itulah yang harusnya kita beritakan kepada dunia dan kita demonstrasikan melalui kehidupan kita. Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Nah, saudara, yang terakhir, Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Saudara, Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman. Artinya apa? Iblis, bapa segala dusta itu, sudah dihakimi, sudah didakwa melalui apa, saudara? Melalui salib Yesus, melalui kubur Yesus yang kosong. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadi penghakiman yang pasti, yang absolut bagi iblis. Saudara, Tuhan Yesus sudah pernah menyatakan hal ini di dalam Yohanes 12 ketika dia berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, iblis, akan dilemparkan keluar. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Saudara, dengan demikian, ketika Roh Kudus menginsafkan dunia akan penghakiman, di saat itu Roh Kudus menunjukkan bahwa kemenangan Yesus melalui salib telah mengikat iblis dan kuasa maut. Kemenangannya akan menarik setiap jiwa datang di hadapan salib Yesus, datang kepada Allah. Menginsafkan akan kebenaran, dosa, dan penghakiman. Saudara, apa yang Roh Kudus lakukan ketika melakukan peranannya ini, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, adalah seperti apa yang digambarkan oleh Francis Thompson di dalam puisinya yang berjudul The Hound of Heaven, saudara. Sang anjing pemburu dari surga. Saudara, puisi ini menggambarkan seorang yang terus-menerus lari dari Tuhan. Membiarkan dirinya dihabiskan, dikonsumsi oleh keinginan-keinginan hatinya. Seorang yang terus-menerus menolak Tuhan dan sembunyi dari Tuhan. Seorang yang terus-menerus mengandalkan pemikirannya yang bagaikan labirin yang terus-menerus membuat dia bingung. Seorang yang mencari kesenangan di luar Tuhan, padahal itu hanya memberikan dia kebahagiaan, tawa yang sementara. Namun saudara, di tengah semua kondisi itu, Tuhan tetap mengejar orang ini bagaikan seekor anjing pemburu dari surga, the hound of heaven. Tuhan terus mengejar dia dengan tanpa lelah. Tuhan tidak terburu-buru, tapi langkah Tuhan pasti terus mengejar orang ini. Tuhan akan membuat orang ini terus-menerus terpojok sampai pada satu titik yang bisa orang ini lakukan adalah berserah, menyerah di hadapan Tuhan yang memanggil dia, berbaliklah kepadaku, pandanglah aku, kembalilah kepadaku. Saudara, di dalam kehidupan saya ada waktu, ada masa di mana saya seperti apa yang digambarkan oleh Francis Thompson. Saya terus-menerus lari dari Tuhan. Saya terus-menerus lari dari Tuhan karena dosa-dosa saya dan kebenaran-kebenaran hidup saya. Ada waktu di mana saya membiarkan hati saya dibakar oleh kemarahan. Saya membuat berbagai pembenaran untuk kemarahan saya, di pikiran saya. Saya terus berusaha untuk membenarkan, saya layak untuk marah. Ini perbuatan yang paling benar, responnya paling benar. Saya harusnya marah akan semua ini. Saudara, ada waktu di mana saya menumpuk berbagai hal untuk mengklaim apa yang benar. Dari hal yang saya concern di dalam gereja. Ibadah gereja, saudara. Gaya ibadah, jenis lagu, sampai aransemen dari lagu-lagu tertentu. Saya pikir semua yang saya pelajari dan semua pengalaman bermusik saya itu adalah tepat. Benar, ini loh yang menjadi kebenaran versi saya tentang ibadah gereja. Namun saudara, yang tidak saya sadari adalah Tuhan terus-menerus tidak lelah mengejar saya. Roh Kudus terus-menerus memberikan tegurannya, bahkan
jika itu harus membuat saya malu, membuat saya tidak punya alasan apapun untuk membenarkan kemarahan dan kesombongan saya, kemarahan dan kebenaran-kebenaran versi saya tentang sebuah ibadah. Dan saudara, Roh Kudus terus mengingatkan saya, siapa Yesus yang disembah setiap kali ibadah? Ibadah ini bukan tentang apa yang kau pikir benar tentang sebuah ibadah, tentang jenis lagu, tentang jenis ibadah, tentang aransemen-aransemen tertentu. Roh Kudus terus mengingatkan saya bahwa tidak layak saya untuk larut di dalam kemarahan di dalam hati ini. Dan saudara, Roh Kudus yang sama, saya yakin terus mengerjakan hal yang sama di dalam hati saudara. Menginsafkan kita akan dosa kita, akan segala hal yang kita anggap benar. Dan mengingatkan kita akan penghakiman yang sudah Tuhan lakukan di dunia ini. Saudara, itu peranan yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara, peranan yang kedua dari Roh Kudus adalah memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ketika Roh Kudus hadir, dia akan memimpin setiap orang percaya ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Saudara, bagaimana kita memahami peranan Roh Kudus ini, saudara ya? Nah, saudara, saya akan memberikan sebuah ilustrasi dari seorang konduktor. Ya, saudara tahu seorang konduktor adalah seorang pemimpin dari sebuah orkestra atau sebuah ensemble musik gitu ya. Nah, saudara, seorang konduktor itu adalah satu-satunya personil di dalam orkestra yang menguasai sebuah lagu yang akan dibawakan dari A sampai Z. Ya. Dia kuasain semua aransemennya, alat musik ini main apa, alat musik itu main apa, kapan ini lagunya akan moodnya naik, kapan moodnya akan turun dengan drastis begitu. Nah, saudara, seorang konduktor tidak selalu bisa memainkan semua jenis alat musik. Tapi dengan kemampuan musikalitasnya, dia bisa memahami setiap alat-alat musik yang dimainkan di orkestra yang dia pimpin, khususnya di dalam lagu yang akan mereka mainkan gitu ya. Nah, saudara, konduktor biasanya memakai baton atau tongkat dirigen ya. Saya nggak bawa, anggap aja nih ada baton yang tidak terlihat begitu ya. Nah, saudara, biasanya seorang konduktor akan mulai memimpin ya, mengetuk gitu, 1, 2, 3, 4. Dia mulai melihat, oh ini yang biola mainnya bener nih, pianisnya bener nih gitu ya. Timpaninya, wah hampir meleset tapi oke. Tapi saudara, ketika ada hal-hal yang terjadi yang tidak terduga di dalam orkestra itu, saudara, sebenarnya yang perlu dilakukan oleh setiap pemusik itu adalah melihat sang konduktor itu, melihat pimpinan dia, dan melihat ekspresi, gestur-gestur yang dia tampilkan, saudara. Saudara, misalnya ya, ada seorang pemain trompet tiba-tiba, partiturnya tercecer kemana-mana, jatuh begitu ya. Dia bingung, waduh abis ini mainnya gimana ya, mood lagunya bagaimana ya. Nah, saudara, kebetulan si pemain trompet ini cukup hafal not-notnya, notasi-notasinya begitu ya. Karena itu dia tinggal main dengan tenang dan dia melihat apa yang konduktornya instruksikan kepada si pemain trompet yang kehilangan partiturnya ini. Dengan batonnya, dengan ekspresinya, dengan gestur dari konduktor ini, dia akan tetap memimpin si pemain trompet sekalipun tidak memakai partiturnya. Ya. Atau mungkin saudara ada kondisi di mana ada satu lagu, wah 10 bar lagi nih, 10 bar itu saudara bisa panjang, bisa juga pendek begitu ya terasanya. Saudara, 10 bar ke depan konduktor nih tahu, akan ada perubahan mood yang drastis dari lagu ini. Dan saudara, dia melihat-lihat loh, kok pemain musik saya ini pada terlalu asik, terlalu fokus sama partitur, ini gak ngeliatin saya dan kayaknya gak bakal sadar nih, ada perubahan mood lagu yang drastis. Saudara, seorang konduktor bisa melakukan gestur tertentu, mimik tertentu, ekspresi tertentu untuk menangkap perhatian para pemusiknya supaya tahu 10 bar lagi nih ya, nanti di depan 10 bar lagi ini akan ada perubahan yang drastis. Kalian mesti siap-siap, kalian harus siap. Dan pemusik, setiap pemusik ketika melihat gestur dari konduktor itu, mereka tahu, oh iya ya 10 bar lagi nih, harus siap-siap nih. Jangan fokus liatin partitur doang nih, gue harus tahu ada mood lagu yang akan berubah secara drastis. Nah, saudara, apa yang diperankan oleh konduktor ini ketika memimpin orkestra, kira-kira menggambarkan bagaimana Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada kita. Saudara, di dalam kemahatauannya, Tuhan Yesus mengerti bahwa para murid akan berhadapan dengan berbagai hal yang akan menyesatkan mereka. Ada ajaran sesat, akan berhadapan dengan tradisi-tradisi agama yang menyulitkan pelayanan mereka. Mereka akan berhadapan dengan kehidupan sekuler dari orang-orang non-Kristen, orang-orang Yunani mungkin, orang-orang Romawi.
Situasi-situasi hidup yang berpotensi untuk mengguncang iman mereka dan panggilan mereka dari para murid dan juga setiap orang di gereja mula-mula, saudara. Dan di saat-saat seperti inilah, Yesus tahu betul bahwa para murid, gereja mula-mula, bahkan setiap kita membutuhkan Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Itu ketika apa? Ketika Roh Kudus memastikan kita tidak salah fokus, kita tidak gagal fokus kepada misi kerajaan Allah. Kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita tidak kompromi dengan tradisi-tradisi agama. Kita tetap setia menyaksikan Injil Kristus sekalipun di tengah penderitaan dan penganiayaan. Nah, saudara ingat, Roh Kudus juga memberitahukan hal-hal yang akan datang, saudara. Saudara, ketika Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang, Roh Kudus menyatakan dampak-dampak yang terjadi sebagai hasil dari pemberitaan Injil Kristus yang terus-menerus berlanjut. Misi kerajaan Allah yang terus berlanjut di tengah dunia ini, saudara. Apa dampak-dampak itu? Ada pertobatan, ada baptisan dan turunnya Roh Kudus, ada Injil bagi semua suku bangsa. Tersebarnya Injil bahkan di tengah-tengah penganiayaan. Gereja-gereja terus didirikan. Dibangkitkannya orang-orang yang berkomitmen untuk melayani Tuhan. Kebangunan-kebangunan rohani lintas tempat, waktu, dan generasi. Hal-hal yang akan datang. Karena Injil Yesus terus-menerus diberitakan. Misi kerajaan Allah terus-menerus dikerjakan. Nah, saudara, klimaks dari semua peranan Roh Kudus ini adalah ketika Yesus berkata, Roh Kudus akan memuliakan dia. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Saudara, lagi-lagi kita diingatkan kepada ketidakegoisan ilahi, divine selflessness dari Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus bekerja tidak sendiri, tidak untuk kepentingannya, tidak untuk namanya, tapi untuk kepentingan Allah Tritunggal. Bapa yang lebih dulu memuliakan Yesus, membenarkan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Roh Kudus juga pun memuliakan Yesus ketika dia menginsafkan dunia dan memimpin setiap orang percaya kepada seluruh kebenaran. Sehingga pemberitaan Injil Kristus melalui para murid, melalui gereja mula-mula, melalui setiap kita terus-menerus berlangsung sampai saat ini. Nah, saudara, dengan demikian, setiap kali Roh Kudus menginsafkan dunia, setiap kali Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang terdengar dari pekerjaan Roh Kudus adalah Yesus, Yesus, Yesus. Percaya kepada Yesus, berbalik kepada Yesus, pandanglah Yesus, beritakan Yesus. Nah, saudara, sebagai penutup, saya mengajak kita memperhatikan satu tulisan dari seorang bernama Francis Chan di dalam bukunya yang berjudul Forgotten God, Allah yang terlupakan. Ya. Saudara, Francis Chan menulis demikian, jika saya adalah iblis dan tujuan utama saya adalah menghancurkan kerajaan Allah dan misinya, maka salah satu strategi utama saya adalah membuat jemaat mengabaikan Roh Kudus, to get churchgoers to ignore the Holy Spirit. Saudara, bayangkan jika ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bayangkan jika ini yang terjadi di dalam gereja kita. Saudara, bayangkan jika ini yang terjadi di dunia yang kita hidupi sekarang. Saudara, jika Roh Kudus tidak menginsafkan kita akan dosa, maka dosa hanyalah kegagalan yang menyenangkan. Enak ya berdosa, ayo kita ulangin lagi. Jika Roh Kudus tidak menginsafkan kita akan kebenaran dan memimpin kita kepada kebenaran Allah, maka saudara, kekristenan hanyalah dongeng palsu, dongeng belaka, dan kabar keselamatan dari Yesus adalah harapan palsu. Ya, Yesus bohong. Ya, katanya saya bisa diselamatkan. Ternyata Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Jika Roh Kudus tidak menginsafkan kita akan penghakiman, maka hidup kita akan terus-menerus dibelenggu oleh iblis. Dan iblis akan terus menarik kita sampai kita terlempar bersama dengan dia di jurang maut. Saudara, jika hari ini kita hidup sebagai seorang Kristen, tapi kita mulai mengabaikan Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita, maka saudara, inilah saatnya yang tepat untuk kita merespon kepada undangan Allah hari ini. Saudara, maukah kita membiarkan Roh Kudus melakukan peranannya,
Maka kita membiarkan Roh Kudus menginsafkan hati kita akan dosa kita, akan setiap hal yang kita anggap benar. Maka kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran Allah, ke dalam seluruh kebenaran Injil Kristus di dalam hidup kita. Saudara, sadarilah kita gak bisa lari dari Tuhan. Kita tidak bisa lari dari Roh Kudus yang terus menerus mengejar kita seperti hound of heaven itu, anjing pemburu dari surga itu. Saudara, sadarilah seberapa jauh kita berlari, seberapa pintar kita bersembunyi. Kita tidak akan bisa lari dari kejaran Roh Kudus yang akan terus menerus menghampiri kita, mengejar kita, bahkan memojokkan kita. Sampai kita akhirnya hanya bisa berhenti menjadi manusia berdosa. Dan kita diubahkan, berbalik arah kepada Yesus. Saudara, maukah kita membuka hati untuk boleh diinsafkan oleh Roh Kudus akan dosa kita, akan kebenaran kita. Nah saudara, jika kita sudah membuka hati kita kepada Roh Kudus yang menginsafkan kita, menarik kita kepada pertobatan yang sejati kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara, pertobatan ini bukan akhir dari perjalanan. Saudara, pertobatan yang sejati harus membawa kita kepada pertobatan sehari-hari. Saudara, ketika kita bertobat, berbalik arah, percaya kepada Yesus, kita masih terus menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Kita akan menghadapi berbagai godaan dosa, kita akan menghadapi berbagai penderitaan, masih ada sakit, penyakit, dan ketidakpastian hidup di depan kita. Nah saudara, pertobatan kepada Yesus harus terus-menerus terjadi. Hati yang terus-menerus diinsafkan itu harus terus-menerus terjadi di dalam keseharian kita. Jangan berhenti ketika kita lahir baru. Itu bukan akhir dari perjalanan. Teruslah bertobat setiap hari supaya kita boleh mengalami Roh Kudus yang mengerjakan peranannya itu di dalam hati kita. Nah saudara, ketika kita sudah membuka hati, kita sudah terus-menerus menyadari akan kebutuhan kita untuk bertobat setiap hari. Saudara, maukah kita diutus oleh Injil? Memuliakan Kristus melalui hidup kita yang mencerminkan Injil yang kita percayai dan Injil yang mengubahkan hidup kita. Ceritakanlah kepada dunia bagaimana Roh Kudus menginsafkan hatiku dan hatimu. Ceritakan bagaimana Roh Kudus terus memimpin kita kepada kebenaran Injil itu. Ceritakan bagaimana penghakiman kepada iblis itu sudah dilakukan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga kita boleh lepas dari belenggu-belenggu dosa. Dunia saudara perlu mendengar akan ini. Apa yang menjadi jawab kita? Mari kita berdoa. Saudara, di dalam waktu teduh kita bersama Tuhan, mari kita renungkan 3 hal ini. Bagi kita yang mungkin saat ini merasa, saya nggak perlu Tuhan. Saya bisa hidup sendiri. Semua yang saya lakukan selama puluhan tahun, orang lain anggap benar. Saya nggak perlu Tuhan ikut campur di dalam hidup saya. Tapi saudara, ketika firman Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa segala hal yang kita bisa anggap benar, semua itu sudah runtuh oleh kebenaran Kristus. Bahwa dia sudah mati bagi dosa-dosa kita. Bahwa dia sudah bangkit memberikan kehidupan yang baru bagi hati kita yang sudah mati karena kebenaran-kebenaran kita. Dan maukah kita menyampaikan semua hal yang kita anggap benar, semua hal yang kita anggap bisa kita banggakan sebagai prestasi-prestasi hidup kita. Atau mungkin saudara saat ini, engkau dan saya ada di dalam kondisi bersembunyi dari dosa-dosa tertentu. Kita rasa, aduh Tuhan terlalu capek lah ngurusin dosa saya yang satu ini. Puluhan tahun saya gak bisa bertobat dari dosa ini. Tapi saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan Roh Kudus akan terus-menerus mengejar kita. Bahkan sampai satu titik tertentu dia akan memojokkan hati kita. Menunjukkan dosa itu. Menyadarkan kita membutuhkan untuk diselamatkan dari Tuhan. Apakah kita mau menerima keselamatan itu? Menerima penebusan Tuhan yang dikerjakan lagi di dalam hati kita. Dari dosa-dosa kita.
Ataukah saat ini kita bergumul, Tuhan bagaimana aku bisa bersaksi di tengah dunia ini? Saudara jawablah pengutusan dari Injil Kristus. Bahwa Yesus akan selalu dimuliakan ketika kabar baiknya itu diperdengarkan, dicerminkan melalui kehidupan kita. Tidak perlu muluk-muluk saudara, mulai dari kehidupan kita sehari-hari kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita yang belum percaya, kepada teman-teman kita yang terus mencari jalan keselamatan. Berilah hidupku dan hidupmu kepada Tuhan dan biarkan Dia mengutus kita untuk memuliakan dirinya melalui kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa dan merespon kepada firman Tuhan. Tuhan, kemanakah kami dapat berlari dari hadapan-Mu? Kemanakah kami dapat bersembunyi dari kasih dan terang-Mu? Bahkan hal-hal yang paling gelap di dalam hidup kami, itu tidak menghalangi terang-Mu untuk masuk mengintervensi hati kami dan membawa kami kembali kepada Engkau. Tuhan, biarlah hari ini hati kami boleh kembali terbuka dengan Roh Kudus yang boleh terus bekerja di dalam hati kami. Roh Kudus yang terus-menerus mengejar kami dengan keadilan Allah, menyingkapkan segala yang buruk dari hati kami. Sekaligus menyatakan belas kasih Tuhan yang begitu besar, mau menarik kami untuk bertobat. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh menjawab lagi akan panggilan-Mu untuk memiliki hidup yang terus-menerus boleh diinsafkan oleh Roh Kudus. Hidup yang terus-menerus bertobat setiap hari sehingga hidup ini semakin mirip dengan Engkau ya Yesus Tuhan kami. Dan Tuhan, utuslah kami ke tengah dunia-Mu untuk boleh menyatakan semua kisah-kisah keselamatan-Mu yang sudah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Dunia ini, jiwa-jiwa yang masih terhilang butuh untuk mendengar kabar baik itu Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami melalui apa yang kami bisa, melalui pekerjaan kami, melalui relasi kami dengan orang-orang yang Engkau tempatkan. Pakai kami ya Tuhan, untuk boleh menceritakan bagaimana Roh Kudus menyelamatkan kami dengan kabar baik Kristus itu yang dikerjakan di dalam hati kami. Kabar baik yang akan mengubahkan setiap hati yang keras menjadi hati yang lunak, berbalik kepada Yesus. Sehingga pada akhirnya hanya nama Yesus yang dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin.